Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Auliani Putri Arianti dengan NBI 12121000054. Di sini aku mau membicarakan tentang materi minggu ini dengan tema E-Business Strategi Part 2. E-Business Value Chain merupakan perusahaan yang melakukan bisnis dengan sarana elektronik. Aktivitas utama secara langsung menambah nilai pada produk akhir dan mencakup logistik, masukan dan keluaran, pemasaran dan penjualan, sedangkan aktivitas pendukung secara tidak langsung menambah nilai produk akhir dengan memberikan dukungan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan utama. Primary activity mencakup 4 bagian, ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Inbound logistik berkegiatan yang terkait dengan memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan input. Operation berkegiatan yang terkait dengan mengubah input menjadi output. Outbound logistik berkaitan yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan mendistribusikan produk ke grosir atau langsung ke pelanggan. Marketing and sales berkegiatan yang terkait dengan mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Service berkegiatan yang terkait layanan aktivitas dengan penyediaan pra atau pernah jual layanan. Support activities procurement adalah pengadaan yang berhubungan dengan pembelian sumber daya yang dibutuhkan untuk input menjadi output. Peran internet dalam procurement yaitu sistem dapat menghasilkan penghematan, mengurangi biaya administrasi dengan mengotomatisasi pesanan dan transaksi. Teknologi development merupakan mekanisme dukungan untuk menggambarkan produk baru, meningkatkan proses dan pemantauan kinerja. Infrastruktur mengadu pada perencanaan, keuangan, teknologi, dan sistem informasi dan manajemen umum. Infrastruktur dibangun untuk memadukan keterampilan orang-orang dengan teknologi dan sistem informasi. Human resource management berfungsi untuk merekrut karyawan dengan keterampilan, kemampuan, nilai, dan sikap yang menambah nilai dan tujuan organisasi. External analysis. Analisis eksternal digunakan untuk memberikan informasi mengenai kompetitor yang dihadapi perusahaan dalam lingkungan industri yang sama. Faktor utama dalam analisis eksternal yaitu pesaing, pemasok, dan pelanggan. Menurut Porter tahun 1985, analisis eksternal menggunakan 5 force model of industry competition, 5 forces model of industry competition yaitu ancaman pendatang baru dalam industri, kekuatan penawaran pembeli, terus kekuatan penawaran pemasok, ancaman produk atau jasa pengganti, dan intensitas persaingan di antara perusahaan yang bersaing dalam industri. Threat of new entrant. Ancaman pendatang baru mengacu pada kemungkinan pengurangan profitabilitas untuk perusahaan yang ada. Dalam ancaman pendatang baru terdapat 5 hambatan, yaitu persyaratan modal, skala ekonomi, diferensi produk, biaya peralihan, dan akses saluran ke distribusi. The bargaining power of buyer merupakan profitabilitas suatu industri dengan dapat terkikis ketika membeli mengarahkan kekuatannya atas pemasok. Dalam the bargaining power memiliki daya tawar pembeli tergantung pada beberapa hal, yaitu daya beli dalam jumlah besar, produk yang dibeli tidak berbeda, adanya switching cost pembeli dan mengurangi posisi tawar, dan lainnya. The bargaining power of supply merupakan kekuatan pemasok tergantung
pada sifat persaingan dalam setiap industri. Dampak positif yang terjadi adalah internet menyediakan supplier dengan akses ke lebih banyak pelanggan. Sedangkan dampak negatif dapat meningkatkan persaingan dan kebebasan akses informasi yang menyebabkan pelanggan dengan mudah melakukan perbandingan harga. The trade of substitution product or service merupakan saluran komunikasi dan kemudahan transaksi memberikan kemudahan bahwa banyaknya produk dan layanan yang dijual sejenis. Intensity of rivalry among competing firms in the industry merupakan kemampuan perusahaan untuk menawarkan kepada pelanggan produk yang khas atau unik atau layanan yang jelas menambah nilai. Competitive strategies for a business menurut Sandler tahun 1962, strategi kompetitif adalah tindakan yang dipilih dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang disepakati dan memperoleh keunggulan kompetitif. Terdapat 3 strategi secara umum, yaitu cost leadership, diferensiasi produk, dan strategi fokus. Sekian, terima kasih.